warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Tetap ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dan air mengalir. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Baiklah, kita bertemu lagi dengan Ibu Dita dalam pelajaran PPKN. Ada masih ingat minggu kemarin kita bahas apa? Saya, Bu. Minggu kemarin kita bahas BPUPKI. Iya, betul sekali. Minggu kemarin kita bahas BPUPKI, yang singkatannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagus sekali, Dina. Ada yang tahu tanggal berapa ya kira-kira BPUPKI ini dibentuk? Saya, Bu. BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Ya, betul sekali. BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 yang berdekatan dengan pembangunan Jawa Baru. Bagus ya, Diva, jawabannya. Ada yang masih ingat tugasnya ini BPUPKI untuk apa ya? Saya, Bu. BPUPKI tugasnya adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, betul sekali. BPUPKI tugasnya adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Tentunya kemerdekaan Indonesia ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI, Dr. KRT Regiman Wedidiningrat, pada pidato awal yang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan tersebut memiliki kesamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun dipahami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin saat pengusulan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan datonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan,
mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Terandes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Temuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Bahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suroso. Panitia kecil berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena jadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Muqaddimah oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman dinamakan Gentleman's Agreement atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Naskah Muqaddimah yang merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9, dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Panitia kecil menyelidiki usul-usul berkeyakinan bahwa Muqaddimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Muqaddimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Muqaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigo atau Angkatan Laut Jepang. Mereka beritahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi peluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa.
Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak, demikian materi hari ini. Semoga minggu depan kita dapat berjumpa kembali. Salam PKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.